Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kita ungkap 45 menit ke depan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu keindahan ataupun mendapatkan kelancaran. Temanya sebagaimana kita sudah membacanya pada player, yaitu kajian surat Al-Baqarah ayat 185. Keajaiban Al-Quran dalam mencerahkan kegelapan. Nah, ini judulnya cukup bagus ya, cukup keren untuk anak muda gitu. Jadi keajaiban Al-Quran ini. Di Al-Quran itu punya keajaiban, punya keistimewaan, punya kehebatan, terutama dalam mencerahkan kegelapan. Orang yang gelap, orang yang selalu tidak mendapatkan hatinya terang benderang, maka marilah kita untuk mengkaji, mengaji, memahami dan juga mengamalkan tentang ayat yang kita ungkap pada pagi hari ini. Kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan sama-sama, mudah-mudahan dengan membacanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, nah ini. Jadi bulan Ramadan, menurut ayat yang kita bahas, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tuh, jadi petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk orang muslim, bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi untuk manusia. Siapa manusia itu? Siapa manusia? Ya, makhluk Allah ya, yang diberi akal dan gitu ya, diberi akal, diberi pikiran ya, itu namanya manusia. Maka di sini katakan ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Quran. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya
yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, itu makna arti dari ayat yang kita baca. Selanjutnya kita lihat interpretasi para mufasir. Bagaimana para pemikir Islam yang mumpuni, yang ilmunya tidak diragukan. Beliau-beliau itu memberikan penjelasan. Yang pertama, dalam tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah disebutkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 185 adalah mengabarkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, ini. Jadi betul-betul ini hari keberapa puasa? 16. Malam nanti malam keberapa? 17. Biasanya disebut malam 17 itu malam apa? Nuzulul Quran. Nah, itu. Jadi memperingati, menggagas, menggali, Masya Allah. Bersyukur kita ya menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran. Bersyukur kita orang-orang yang suka membaca Al-Quran, memahami, mendalami. Mudah-mudahan kita mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Al-Quran. Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsir At-Tabari ini, kata Ramadan, sebagian ahli balago menyatakan bahwa dinamakan demikian karena begitu menyengat panasnya di bulan itu, hingga bayi pun merasa kepanasan. Jadi itu namanya Ramadan menurut At-Tabari. Jadi panasnya luar biasa. Sehingga bayi, karena namanya juga bayi itu selalu ditutupi, dilindungi, merasa panas juga gitu. Artinya betapa panasnya, betapa panas yang kuat di bulan itu, maka disebutlah sebagai Ramadan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kita lihat lagi menurut Imam Ibnu Katsir sekarang. Imam Ibnu Katsir memaparkan Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Oh, ya. Di Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an Al-Azim. Jadi yang memilih waktunya, yang memilih bulannya bukan makhluk, tapi siapa? Khaliqun, pencipta alam jagat raya ini. Lafaz terakhir dari ayat di atas adalah ditutup dengan la'allakum tashkurun, di mana dijelaskan bahwa apabila telah menegakkan perintah-perintah Allah dengan menunaikan ketaatan maupun kewajiban, ya, serta meninggalkan yang haram dan menjaga batas-batas agama, maka semoga termasuk menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Di orang yang dapat mengisi siang harinya dengan saum, malam harinya dengan ngaji, dengan sholat, ya, maka itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Semua aktivitas kita dan keluarga di bulan Ramadan ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Allah menyebutkan keutamaan bulan puasa ini, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebenaran. Di dalamnya terdapat bukti-bukti yang sangat jelas tentang petunjuk Allah dan penjelasan tentang perbedaan kebatilan dan kebenaran. Jadi kalau ingin melihat kebenaran yang sebenar-benarnya benar, ingin melihat kebatilan yang sebenar-benarnya batil, maka Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai arah yang akan memberikan petunjuk kepada manusia bila manusia itu mengkaji, menggalinya. Maka barang siapa yang berada dalam bulan tersebut ketika ia tidak sakit atau bepergian jauh, maka wajib baginya untuk berpuasa di siang harinya. Namun bagi orang yang sakit atau bepergian dan bepergiannya jauh,
sehingga berat baginya berpuasa, atau baginya berpuasa maka boleh baginya tidak berpuasa. Orang yang sedang musafir, orang yang sedang bepergian, mau puasa silahkan, tidak puasa silahkan. Tapi tadi catatannya perjalanan yang jauh, bukan perjalanan dari Geger Kalong ke Sukajadi gitu ya. Ini perjalanannya ya mungkin ke tempat yang ditempuh dengan waktu yang cukup panjang. Nah itu boleh, silahkan. Kalau ada orang yang makan di siang hari ya, kelihatan oleh kita, tak usah repot, mungkin dia seorang musafir gitu ya. Jangan punya dugaan-dugaan yang lain, itu lebih aman dan lebih terasa indah pada diri kita bahwa ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau sudah membatalkan puasa harus apa? Harus mengkodonya. Nah, dihitung berapa hari nih. Nah, nanti di luar Ramadan orang lain menikmati ibadah yang lainnya, dia sebelum ibadah sunat, maka saum wajib sebagai kodo yang diutamakan. Maka hendaklah kalian menyempurnakan puasa sebulan penuh dan mengakhiri bulan puasa dengan zikir dan takbir pada hari raya Idul Fitri sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian, sehingga kalian bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dengan perkataan dan perbuatan. Jadi nanti diakhiri dengan takbir. Jadi jangan sampai puasa 1 bulan saat takbir tidak mengumandangkan, tidak membacakan, tidak mengucapkan. Yang sedang di pesawat, yang sedang di kapal air, yang sedang di darat, yang sedang di laut, dimanapun, kalau bertemu dengan lebaran semuanya mengumandangkan apa? Mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan untuk bertakbir, mengumandangkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat lagi bagian lainnya. Nah, ini pelajaran ayat dari tafsir Aisarut Tafasir. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Al-Quran. Di dalam ayat tadi itu mengemukakan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Al-Quran. Yang selanjutnya, kewajiban berpuasa Ramadan bagi mukallaf. Nah, bagi mukallaf itu bagi yang sudah baligh. Yang sudah baligh, yang sudah bisa membedakan ini itu, ini apa disebut, ini apa bisa menyebutkan, itu sudah menunjukkan kesadaran. Keringanan yang diberikan bagi orang yang sakit ketika takut kesembuhannya akan terlambat atau bertambah parah sakitnya, buka puasanya. Kewajiban untuk mengganti puasa bagi yang tidak berpuasa karena uzur. Karena uzur itu apa? Ya, karena ada sesuatu hal ya. Kalau wanita biasanya datang bulan. Kalau yang belum melahirkan juga datang bulan ataupun nipas gitu ya. Itu di situ boleh, itu uzur namanya. Tapi kalau menguzur-uzurkan diri gitu ya, karena terkuat puasa aja arek nyebut we ka barudak teh saya mah sedang uzur naon? Ieu kelaparan, bukan uzur eta mah. Puasa memang ada kenikmatan dengan merasakan kelaparan sehingga empatik, ingat kepada fakir dan miskin di saat berpuasa yang mungkin sehari belum makan atau 1 hari belum makan nasi. Nah, disitulah indahnya orang-orang yang puasa bila puasanya sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemudahan syariat Islam, jauh dari kesulitan dan kesusahan. Disyariatkan untuk bertakbir pada malam Id dan pada saat hari raya Id. Takbir ini merupakan bagian dari bersyukur kepada Allah karena nikmat hidayah Islam. Ketaatan merupakan bentuk kesyukuran. Barang siapa tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak disebut sebagai orang yang bersyukur.
dan bukan golongan orang-orang yang bersyukur. Nah, itu intisari atau catatan dari ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pedagogis. Nah, ini kita lihat yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran disebutkan dalam ayat ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Awas, kalau Al-Quran itu umum, general, bagi siapapun. Ada yang disebut dengan manusia yang dimanapun, dengan siapapun. Dan bila dia itu membaca Al-Quran, maka disitulah Al-Quran indahnya. Siapa bisa menyentuhnya, bisa membukanya, dan bisa mengambil hikmahnya dari Al-Quran tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai panduan utama dalam kehidupan. Nah, ini disebutnya panduan utama, atau apa disebut juga mungkin kompas hidup. Nah, kompas utama dalam kehidupan. Sebagai nilai pedagogis, kita dapat mengajarkan kepada siswa untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan petunjuk yang selalu dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Melalui pendidikan yang berbasis pada ajaran Al-Quran, seseorang dapat menemukan solusi atas kebingungannya, mengatasi keraguan, dan mendapatkan arah yang jelas. Wahai para dosen, wahai para guru. Nah, ini di sini saya lihat banyak ada guru-guru di sini. Ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua. Mari jadikan Al-Quran sebagai landasan dalam keilmuan. Misalnya saya mengajar olahraga, cari ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan, gitu, melalui olahraga. Saya guru MIPA, saya guru matematik, saya guru bahasa, apapun, silahkan gali itu Al-Quran, jadikan sebagai landasan agar hidup terpandu dan terarahkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kita lihat yang kedua, menghadirkan keajaiban melalui ilmu dan pengetahuan. Ini judulnya cukup mendalam ya. Jadi menghadirkan keajaiban melalui ilmu dan pengetahuan. Ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran memberikan pengetahuan yang bukan hanya sebagai bacaan, tetapi juga sebagai sumber pemahaman mendalam yang menerangi hati dan pikiran. Sebagai pendidik, ini mengajarkan kita pentingnya mentransfer ilmu dengan cara yang menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga memahamkan atau pemahaman yang mendalam, sehingga dapat menuntun siswa keluar dari kebingungan, kegelapan, menuju penerangan ilmu yang bermanfaat. Dan sangat indah ya bila para dosen, bila para guru, siapapun yang punya kewajiban untuk mendidik, mengajar dan melatih, Al-Quran sebagai landasannya. Terus yang ketiga hadirin wal hadirat, pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mengajarkan kepada kita untuk mendidik siswa dengan memperkenalkan prinsip moral dan etika yang jelas. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tidak selalu benar, penting untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana mengenali mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan petunjuk yang benar seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi tidak akan ada keraguan-raguan gitu ya, karena disebutkan ayatnya, suratnya ya, bahkan sampai halamannya, itu kemudian letaknya, kan begitu. Kalau orang-orang yang sudah mendalam itu, Al-Quran itu sudah dalam pikirannya, dalam jiwanya.
kemana-mana itu berjiwa Al-Quran, melekat dalam jiwanya, dalam dirinya. Nah, guru punya kewajiban, dosen punya kewajiban bagaimana mentransfer ilmu yang diambil dasarnya berdasarkan Al-Quranul Karim. Mungkin ada yang mengatakan susah maka Al-Quran. Bukan susah, dia belum memahami, dia belum berupaya, sehingga Al-Quran seolah-olah kitab suci yang disimpan di lemari pakai gembok yang besar, tidak pernah diturunkan dan dibaca. Namun bila salah seorang sedang ada di dalam suasana yang kacau, misalnya keadaannya mau diambil nyawanya oleh Allah, baru itu sibuk, Quran dibuka, Quran dibersihkan, dan membacanya pun belum tentu sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Saya kira akan terjadilah kesedihan hidup bila umur sudah seperti puluhan tahun, 70 tahun, bahkan lebih, belum menyentuh Al-Quran sampai di hari ke-16 Ramadan menuju malam nuzulul Quran. Sangat ironi bagi umat Islam bila Al-Quran belum menjadi bacaan yang utama. Maka jadikan Quran dan sampaikan kepada anak-anak kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, meningkatkan kualitas diri melalui latihan. Nah, ini latihan. Puasa sebagai salah satu ibadah yang dicontohkan dalam ayat ini adalah bentuk latihan dalam membangun kesadaran diri. Masya Allah, ketahanan dan disiplin. Dalam konteks pedagogis ini mengajarkan bahwa proses pendidikan tidak hanya tentang menyampaikan ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kebiasaan yang baik. Seperti halnya puasa mengajarkan ketahanan, pendidikan harus dapat menanamkan kebiasaan belajar yang teratur dan disiplin untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadi tujuan yang lebih tinggi, anak-anak kita belajar, jadilah anak-anak yang cerdas otaknya, lembut hatinya, dan terampil dalam mewujudkan karya-karya tulisnya. Itu lahir dari pemikiran yang cukup cemerlang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat landasan teoretis. Kita lihat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat. Pada bulan ini jiwa-jiwa yang suci akan tampak nyata dan semangat meraih derajat keimanan paling tinggi semakin kuat. Pada bulan ini kecintaan kepada Al-Quran, keinginan untuk mentadaburinya dan mentaatinya semakin bertambah. Kalau saya melihat para mahasiswa sambil nunggu dosen itu baca Quran. Dosennya telat masuk, si mahasiswa baca Quran. Orang yang naik kereta api baca Quran. Orang yang naik angkot baca Quran. Orang yang naik ojek baca Quran. Masya Allah. Ibu-ibu yang sedang masak, dia itu memperdengarkan alunan Al-Quran yang dikumandangkan melalui YouTube ataupun alat-alat lain yang bisa didengar oleh siapapun yang mencintainya. Subhanallah. Jadilah bulan Ramadan bulan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya ini. Al-Quran adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan dan menerangi dalam kegelapan. Kalau hidupnya gelap terus, ya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya semuanya benar saja. Yang salah tetap benar, yang benar kadang-kala bisa jadi salah. Coba sentuhlah Quran, bacalah Quran bareng bersama-sama di kantor, dibaca ya, dimanapun diskusi tentang Quran. Masya Allah, ini bila terjadi, ini merupakan salah satu tadi keajaiban, tadi dikatakan ya penuh keberkahan dan juga memberikan petunjuk jalan hidup. Al-Quran adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan dan menerangi dalam kegelapan. Kalau ada orang-orang yang mencaci Quran, merobek-robek Quran, hati-hati ya. Menghina Al-Quran, ini bukan, yang dihina itu bukan buatan manusia. Kalau mencaci Quran sama dengan mencaci yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati.
Kalau ada yang membenci, ada yang merobek-robek, ada yang membakar, itu biasanya ada akibat efeknya. Makanya kita terus dan terus mengkaji, mempelajari, membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan sebagai tugas kita untuk hidup lebih terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan di sini Al-Qur'an adalah jalan yang tidak pernah tersesat orang yang melaluinya. Sumber keimanan dan ilmu, penyejuk hati, undang-undang kehidupan, juga obat penyembuh bagi segala penyakit. Yang belum membiasakan, jadikan Al-Quran untuk tetap dalam diri dan hati kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat, Allah berfirman, mari kita lihat, baca pelan-pelan, mudah-mudahan dengan membacanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kita lihat artinya. Wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan, dan membiarkan atau tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Al-Maidah 16:17. Selanjutnya, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran akan mengetahui dan memahami hakikat jalan kebaikan beserta buah yang akan diraih oleh para pelakunya, juga akan mengetahui hakikat jalan keburukan beserta akibat yang akan menimpa para pelakunya. Allah telah menjadikan Al-Quran ini sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Sebaliknya, barang siapa mencari petunjuk dari selain Al-Quran, maka kehinaan pasti akan menimpanya. Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran, dan menghinakan yang lainnya dengan sebab Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hati-hati wahai kaum muslimin wal muslimat, sekarang sudah hari ke-16 bila belum membaca, mengkaji, mentadaburi tentang Al-Quran. Selanjutnya hadirin wal hadirat, demikian tujuan utama Al-Quran diturunkan untuk dibaca, direnungkan maknanya, agar menjadi penerang hidup dalam kegelapan dan menjadikan hati bersih dari berbagai kotoran hati. Allah Ta'ala berfirman,
Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di sini artinya ya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Selanjutnya kita lihat Allah mengingatkan kepada manusia ketika mereka jauh dari Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, maka hati mereka dapat terkunci. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Maksudnya sudah terkunci itu tidak ada kemauan. Apa itu Quran? Baca Quran, banyak kerja, saya nggak ada waktu. Hati-hati, jangan-jangan begitunya dikunci hatinya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin sudah tidak tertarik lagi. Padahal dia orang muslim. Orang muslim yang tidak kental dengan Quran. Hati yang terkunci menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, tak sekedar menutup masuknya ilmu dan kebaikan dari luar, namun juga bisa membuat ilmu yang berada di dalamnya menjadi gelap. Tuh, gara-gara apa tadi? Gara-gara Quran tidak menjadi dasar ataupun tidak dikaji. Bekasnya pun mungkin sudah tak ada gitu. Akibatnya apa-apa yang seharusnya membuat seseorang mendapat petunjuk kebenaran justru menjadi sebab kesesatan dan bergelimang dengan dosa-dosa. Halo, naudzubillah min. Nah, jadi orang itu kenapa sih ya? Sudah apa sih, kurang apa dia? Masih tetap melihat harta orang, ingin mengambilnya, padahal dia sudah banyak. Jangan-jangan hatinya sudah mati gitu. Jangan-jangan hatinya sudah dikunci. Hati mereka sudah terkunci. Kalau sudah terkunci ya susah dibukanya gitu. Makanya kita bersyukur tetap kita bersama Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga Allah juga berfirman, kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa yatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Bila Bapak Ibu memimpin rapat, sebelum rapat dimulai, untuk menjemput berkah, ini dalam Al-Quran disebutkan, untuk menjemput berkah, mari kita awali rapat kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Aduh, indah sekali itu. Rapat RT, rapat RW, ya, rapat kelurahan, kecamatan diawali dengan Al-Fatihah. Masya Allah. Karena kata Allah, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah tuh, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat terutama mendapat pelajaran. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, maksudnya adalah hati yang tidak bisa luluh lembut dengan Al-Quran, tidak bisa mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah. Dialah hati yang tidak bisa tenang dengan zikir kepada Allah tuh. Bahkan dia adalah hati yang berpaling dari Tuhannya kepada selainnya. Merekalah yang mendapat ancaman kecelakaan yang parah dan keburukan yang besar. Hati-hati jangan menantang. Saya coba datangkan siksa kayak apa, hati-hati. Ketika sedang terlena, datang itu yang diundang-undang itu bisa menjadi repot kepada orang-orang yang menyepelekan Al-Quran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keajaiban Al-Quran dalam mencerahkan kegelapan. Coba kita lihat.
Yang pertama bukti kebenaran dan memberikan cahaya yang terang benderang. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan mukjizatnya dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, penawar obat hati. Nah ini, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Masya Allah, ayat ini mengingatkan kita penawar obat hati. Kalau ada orang yang sakit, baca itu Al-Quran. Ada orang yang selalu tidak merasa tenang, baca itu Quran. Ada perasaan seperti tidak tenang, tidak tentram, selalu seperti ada yang ngejar-ngejar. Maka Al-Quran jadi apa tadi? Jadi syifaun. Apa syifaun itu? Ya, syifaun sudah jadi bahasa sehari-hari ya. Bagaimanapun penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nomor 3 di sini memberikan petunjuk dan rahmat. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ya, nanti kita akan antri, diperiksa satu persatu ya, dicek gitu. Mereka sendiri nanti akan dihadirkan, Nabi menjadi saksi. Bagaimana ketika kita dipanggil dan kita disaksikan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah melihat wajahnya, di saat itu ada keutamaan dan kelebihan. Maka bagaimana kebanggaan orang-orang mukmin ketika Al-Quran menjadi bagian kepentingan utama hidup sehari-hari. Terus selanjutnya hadirin, nomor 4, Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Waduh, nah ini Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin, geng-geng jin, telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Kata siapa? Kata jin. Waduh, berarti masih merhatikan ya. Yang memberi petunjuk kepada kebenaran, sehingga kami pun beriman padanya dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Betul-betul memberikan pengaruh yang kuat terhadap jiwa. Terus selanjutnya kita lihat memberikan ketentraman.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Kalau gelisah jangan baca yang lain. Gelisah, resah semalaman tidak bisa tidur nih. Jangan baca dongeng-dongeng lain. Bacalah Al-Quran dengan penuh ketenangan. Ambil air wudhu, sholat sunat, syukurul wudhu, baca itu Quran. Yang sedang gundah, yang sedang kacau, yang sedang riweuh, semuanya hatinya menjadi tentram insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kisah teladan. Nah ini ada kisah teladan yang bagus. Mari kita simak, mari kita lihat. Suatu hari Nabi mengirim pasukan yang kemudian berhasil menang. Setelah kembali ke Madinah, pasukan disambut oleh Rasulullah yang meminta mereka menceritakan kejadian selama peperangan. Salah seorang sahabat bercerita tentang serangan musuh yang terjadi malam hari. Di tengah kegelapan, pasukan musuh menyerbu dan menghujani mereka dengan panah, membuat pasukan Islam kocar-kacir. Hanya beberapa sahabat yang terjaga seperti Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Harisah, Qutadah bin Nu'man, dan Qais bin Asim yang sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba cahaya berkilau muncul dari mulut para sahabat ini. Zaid bin Harisah memancarkan cahaya seperti matahari. Abdullah ibn Rawaha mengeluarkan sinar seperti rembulan. Qais bin Asim dan Qutadah bin Nu'man mengeluarkan cahaya seperti bintang. Seperti bintang. Dengan cahaya tersebut, pasukan muslim bisa melihat musuh, sementara musuh tidak bisa melihat mereka. Akhirnya pasukan musuh terpukul mundur dan pasukan Islam penuh dengan menang yang luar biasa. Sahabat itu menutup cerita dengan menyatakan bahwa cahaya yang membantu mereka berasal dari para sahabat yang membaca Al-Quran. Subhanallah, sedang perang, bagaimana ini musuh begitu ya gencarnya, kemudian umat Islam yang ada di situ agak sedikit kelabakan, tapi ada beberapa orang yang sedang baca Al-Quran, dari mulutnya tadi ungkapkan keluar keistimewaan sehingga musuh dapat dilihat dan musuh tidak dapat melihat orang-orang yang menyerangnya. Islam mendapat kejayaan karena membaca. Di rumah sedang kacau, istri agak sedikit kacau misalnya, suami juga, udah baca saja Al-Quran, ngaji saja, baca itu Quran insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada doa yang bagus ini, mungkin ini sudah biasa ya. Mari kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Ya Allah, nah ini artinya, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan muliakanlah cahaya bagiku. Ini diambil dari hadis Bukhari. Insya Allah nanti PPT-nya dibagikan, YouTube-nya diberikan untuk disimak kembali oleh para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini
menjadi bagian yang terpenting dalam menjalani hidup yang terus kita ikuti dengan berbagai macam ragam dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan panjang usia, ketemu pada hari Ahad yang akan datang penuh dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kasadayana, saya akan meneruskan kegiatan yang lain. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.